Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hesa Bit Farm Jogja. Teman-teman yang kami hormati, ini saya berkunjung ke Mbah Surip. Nah, tak gendong kemana-mana ya, itu kondangnya seperti itu. Nah, Mbah Surip ini budidaya apa? Ulet kandang ya, ulet kandang, dimana budidaya ini baru dimulai pada waktu bulan Maret tahun kemarin 2020 di awal corona, diprakarsai oleh Mas Bangkit dan kawan-kawan ya, sebagai pemuda-pemuda yang ada di kampung saya, di Kampung Getas ini, diprakarsai oleh Mas Bangkit, kemudian Mas Rudi dan Mas Dani. Ini adalah awalnya beliaunya dulu ketua pemuda. Nah, kemarin datang ke rumah saya mau bikin apa, usaha apa sih yang cocok untuk teman-teman yang baru pada kosong ini. Saya sarankan untuk pelihara atau beternak ulet kandang. Mbah Surip itu sebagai nama saja, yang jelas ini isinya adalah kegiatan ini isinya adalah pemuda-pemuda di kampung saya. Kita ikuti bagaimana kegiatannya teman-teman yang ada di kandang. Mari. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini baru pada sibuk ini teman-teman. Dari ini Mas Bangkit yang pakai kaos biru ya, kemudian yang pakai kaos hitam ini Mas Rudi ya, Mas Rudi. Mas Dani kebetulan baru piket ya, baru piket ngantar ular ya, jadwalnya ngantar ular ke pelanggan Mas Dani ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu Mas Bangkit. Ya. Ini awalnya sampean berternak apa namanya? Ulet kandang. Kalau nggak salah kemarin di bulan apa itu? Maret awal Bulan corona. Awal corona. Ya, Maret awal corona. Ini apa namanya? Ulet kandang ini menurut Mas Bangkit dan kawan-kawan susah enggak ini? Ya dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang Mas. Wah. Tergantung kita mengikutinya. Kalau kita langsung praktek ya nyatanya gampang. Nah, yang jelas langsung action kan begitu ya? Kalau cuman teori Nah. sih baca ya ya cuman diangan-angan aja toh Mas. Angan-angan ya, betul. Nah, ini untuk beternak ulet kandang ini yang harus disiapkan apa saja Mas Bangkit? Ya, pertama kotak dulu. Kota seperti apa? Kotak tuh kalau aslinya sih bawaan seperti ini. Nah, Ini ukurannya? ini ukurannya 60. ininya 60, Lebar 60, panjang 120. panjang 120. Ya, teman-teman. Ini Mas Bangkit dan kawan-kawan membuat kotak untuk menampung ulet ya, itu dengan lebar 60, panjangnya 120, tingginya ini 10 cm. 10 cm. Nah, ini ada lakban nih. Ini supaya apa Mas Bangkit? Ini Ini supaya kepeknya ndak lari atau ulernya ndak lari. Kalau ini ada lakban ya, kalau di lakban melewati lakban ini kan kepek ndak bisa. nggak bisa licin ya, licin ya, sehingga kepek atau ulet tidak lari kemana-mana kan begitu ya. Kalau tebalnya ini bebas. Tebal kayu bebas saja ya, kita manfaatkan barang-barang bekas itu ya. Terus ya kalau untuk papannya ini Triplek ya. ini saya pakai yang 3 mili. Triplek 3 mili cukup. Mau pakai Oke. 6 mili atau 8 mili. Semakin tebal semakin bagus, semakin awet kan begitu. Semakin awet. Nah, ini ada trik tersendiri nggak ketika habis selesai kotak ini harus diapakan ini? Kalau saya ini Mas, saya kasih semen. Semen. Terus nanti dikasih lem putih itu, dikasih tetes tebu, tambah air sedikit, Tambah air nanti sedikit. diaduk. Terus nanti dicetkan. Nah, Kuaske ya. dikuaskan. Kayak orang ngecat gitu ya. Nah, ini Nanti boleh bawa jadinya sini tuh yang agak terang di kayak sini. gini. Ntar dulu. Nah, ini yang baru. Ya. Yang lama nih, yang baru. Nah, udah kepake. ini kotak yang
sudah dilapisi Ini kan udah dilapisi semen ya. Ini kotak yang sudah dilapisi semen. Tadi campurannya ya semen biasa gitu. Kemudian ada lem fog putih. Kemudian ada tetes tebu. Itu untuk merekatkan ya. Campur kuat, campur air dikit, kemudian diaduk supaya merata. Bentuk pastanya seperti kayak kita mau bikin cat atau ngecat begitu ya. Ya, adukan cat. Selesai dikuas merata kemudian Keringkan. Tapi jangan dijemur, angin-anginkan aja. Angin-anginkan saja. Kalau dijemur pecah ya? Melengkung sama pecah. Oh, tripleknya mengkelung. Iya, oh, sama kayunya. Iya. Berarti cukup diangin-anginkan saja setelah dicat seperti ini. Nah, terus langkah selanjutnya gimana ini? Nah, kalau sudah ada media kotak itu sudah selesai. Rak. Kemudian raknya ya. Rak kalau yang biasa sih pakai kayu bisa. Tapi kalau yang bagus ya pakai itu Galvalum ya. Galvalum. Nah, pakai rapi. baja ringan ya, Itu. pakai baja ringan itu bisa. Raknya seperti itu, nggih. Raknya. Jadi rapi kalau itu. Nggih. Nah, Nah, setelah rak selesai ya, kotak selesai, itu yang harus disiapkan adalah apa dulu Mas Bangkit? Kepik. Kepik atau induknya ya? Kalau kepik sih saya datangkan dari Malang. Dari Malang. Ini jauh-jauh dari Malang, saudara. Jogja enggak ada ternyata yang jualan kepik. Susah nyari kepiknya di Jogja. Nggih. Nah, kalau kemudian apa namanya? Kalau polar, kalau orang Malang sih bilangnya pakai polar angsa yang polar lembut. Angsa. Cuman kan di Jogja susah toh nyarinya. Nah, ini jadi setelah kotak selesai, lalu untuk langkah pertama adalah nebar kepik. Ya, nah, nebar indukan kepik. Ini apa saja yang harus disiapkan Mas Bangkit? Kalau nebar benih sih pertama kepik, terus polar. Coba langsung action aja. Oh, boleh. Nah, coba. Kalau yang sudah ini jadi, nih. Biasanya sih untuk satu ukuran kotak ini ukuran 60 kali 120 itu kepiknya itu 500 gram. 500 gram, setengah kilo ya. Polarnya? Terus polarnya itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. Terus sentrat bebek. Sentrat bebek. Sentrat bebek tergantung, kalau normalnya sih pakai sentrat bebek itu 500 gram. Terus BR-nya juga 500 gram. 500 gram sentrat bebek. Itu hitungan normalnya loh. Ya, normal ya. Itu berarti polar tadi dicampur dengan apa namanya? Sentrat bebek itu ya. Bebek petelur ya. Oh, bebek petelur. Sama BR. Nah, itu media apa namanya? Media untuk indukan kepik. Nah, itu ada BR, ada sentrat bebek dicampur menjadi satu. Baru ditaburkan kemudian ditaburkan di kepik. Ini kotak. tadi kotak kepik ya. Sudah terisi kepik sekitar setengah kilo ya tadi ya. Ya, nah, itu dengan nanti media polar. Diratakan kan ini polarnya. Nanti dikira-kira ketebalannya 2 ruas jari. Ya. Nah, ketebalan 2 ruas jari ketika polar ini diratakan. Ditusuk gini kan. Kira-kira 1,5 sampai 2 rusuk. 1,5 sampai 2 ruas jari ya. 2 ruas jari. Itu ketebalan. Nah, setelah ditebar media polar ini apa lagi? Kita taruh di rak. Nanti kita ada ini apa namanya? Itu apa? Posol ya. Oh iya, dikasih posol. Nanti biar diambilkan dulu posolnya. Nah, nanti setelah dikasih posol jagung, itu kita taruh di rak. Nanti kita kasih makan pagi sore. Nanti selama di kisaran 12 hari sampai 15 hari. Jadi kepik ini nanti jadinya seperti ini, Mas. Jadinya. Jadi kepik ini dikasih makan, pemeliharaan induknya 12 hari ya. Ya, 12 sampai 15 hari. Nah, nanti jadinya seperti ini, Mas. Kalau yang sudah sampai 12 hari itu seperti ini.
Ini yang sudah 12 hari ya. Ini 12 hari, berarti ini tinggal ada ngayak kelihatan ini. nih. Nah, Dipisahkan ya? ya ini loh. Hmm. Ini ada kelihatan nih. Ini kecil-kecil, masih kecil-kecil nih. Masih lembut. Ya. Oke. Ini langsung dikasih posol jagung ya. Posol jagung, nah, janggel. Nah, ini janggelnya sudah dihancurin nih. Sudah dihancurin. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cara menyiapkan media untuk si kepek, untuk media bertelur ya. Jadi posol ini fungsinya adalah untuk media Bertelur. ya, media bertelur. Nanti pemeliharaannya adalah 12 hari baru diayak. Ya 12 sampai 15 hari kisarannya. Ya, Biasanya 12 sampai 15 hari. Jadi kasih makannya seminggu sehari 2 kali ya. Pagi sore. Pagi sore kasih itu, makan ya. Ya. Nanti Nanti ulatnya juga kalau udah jadi ulat dikasih makan pagi sore juga sama. Jadi porsi makannya kepek sama ulat tuh takarannya sama. Cuman nanti penaburannya di kotak sini beda. Kalau kepek ya sedikit aja, tapi kalau ulat lumayan. Agak lumayan. Nanti Ya. ditonton apakah bisa tidak, baru bisa kita menilai kebutuhan pakan. Oh ternyata sekian ini kurang. Karena ditandai dengan apa namanya, tak bersisa ya. Ya, kalau masih sisa berarti kelebihan gitu ya. Kelihatan sekali karena menggunakan apa pakannya? Saya pakai ampas tahu, campur polar, sentrat bebek, sama BR. Jadi satu ya. Jadi untuk satu kasih makan induan dan kasih makan kepek. kepek. Nggih. Oke, selanjutnya adalah apa pemisahan. namanya? Pemisahan dari kepek ke anak-anaknya. Ini kepek sama uletnya nih. Sama uletnya gitu ya. Ya. Sama uletnya. Ini sudah usia 12 hari. Ya, 12 hari ini. Kalau tempat saya ini di 12 hari. Tapi ada yang 13 hari, ada yang 14 hari, ada yang 15 hari. Tapi itu tergantung dari besar kecilnya nanti. Besar kecilnya. Sudah terlihat banyak atau belum. Oh, iya. Nah, ini kita akan menyiapkan apa namanya? Proses pengayaan dari induan kepek untuk dipisah dari ulet ya, ulet yang dari hasil kepek yang di media pertama ini kemudian akan kita pisah dengan peralatan yaitu ini pakai streaming. Nah, streamingnya ini juga saya nyarinya di Jogja ini susah, Mas. Jadi saya sekalian kan yang jual kepek juga nawarin streamingnya ini. Nah, ini Hermes ukuran berapa ini? Ini aduh lupa saya Mas ini. 30. Mes 30 ya. Oh, mes 30 ini barangnya stainless ya. Stainless jadi awet. Ini udah setahun. Ini masih bagus ini, udah setahun. Tapi kalau beli yang di toko bangunan biasa itu gampang jebol itu ya. Jebol itu enggak awet itu. Kalau dipakai sebulan wes. Jadi medianya adalah kotak untuk menampung ulat, kemudian ini ayaan untuk mengayak posol dan kepek karena ayaan ini tidak lolos kepeknya ya. Ya. Tadi tertampung di sini begitu ya. Oke, ya mangga. Jadi sebelum ditaruh sini, kita bersihin dulu posolnya. Oh, posol dibersihin dulu. Posolnya dibersihin. Nanti kalau udah bersihin, kita tampung sini dulu. Biar dia mengendap. Karena kan masih banyak tuh ulet sama kepeknya yang nempel di posol. Nah, nanti kita diamkan dulu di sini. Di bak penampungannya bak ya. penampungan. Nanti dia akan turun sendiri. Siap. Nah, ini proses yaitu proses apa namanya pembersihan posol yang ada di kotak kepek ya, yang ada di kotak kepek. Nah, ini kalau peternak burung itu Mas yang beli dari sini itu rata-rata seneng Mas. Begitu ya. Karena ya makanannya terjamin. Kita nggak aneh-aneh sih kasih makannya. Kita karena kita makanan kejar bergizi kualitas semua juga ini. ya. Kadang ada yang dikasih makan
BS-BSan sayur-sayuran atau habis dari rumah makan atau apa itu nantinya jadinya bau Mas di kotaknya itu. Nah, ini setelah apa namanya kita bersihkan posol, kemudian dituang di ayaan ya, dengan cara membersihkannya dengan memakai apa ini, kuas ya. Ya, kuas supaya ulat-ulat yang menempel di apa di kotak itu bisa ikut kesaring begitu ya. Nanti kotaknya bersih begitu. Ya. Nah, dikuasin dulu biar telur-telur pada lepas ya, ulat-ulat lembut itu bisa ikut masuk ke dalam ayaan. Ya, nggih. Nah, setelah itu diayak. Nah, kalau pakai saringan ini kan yang turun itu polar sama uletnya, Ulet ya? kepeknya tertinggal. Nah, kepeknya ternyata tertinggal di ayaan, ulet sama polar itu turun ke bawah, turun ke bawah ke kotak penampungan. Nah, ini kan nanti yang tertinggal kotor-kotoran, sisa makanan sedikit, ada sedikit lah. Sisa makanan yang kering-kering itu. Iya. Nah, kalau suruh habis bis itu nggak bisa Mas. Nggak bisa. Pasti ada sisa dikit sama kotoran-kotoran yang dari posol. Nah, ini kan tinggal kepeknya aja ini yang tersisa. Nah, setelah ini berarti kepek ditampung lagi ya. Ditampung lagi untuk masuk periode berikutnya begitu ya. Ya, periode selanjutnya. Nah, nanti kalau udah dipisah itu jadinya ya bentar dulu. Nah, kita tampung kepek hasil ayaan. Nah, kita tampung dulu kepek hasil ayaan. Nah, ini hasilnya itu seperti ini nih. Wow, lembut-lembut sekali. Masih kecil-kecil. Banyak banget ya. Iya, tuh perhatikan tuh. Wih, lembut banyak banget itu. Itu hasil dari setengah kilo kepek tadi ya. Ya, setengah kilo Nah, kepek. setelah ini hasil ayaan ini ditambah polar lagi enggak ini? Enggak Mas, kita ratakan gini aja. Terus langsung kita taruh di rak lagi, nanti kita tunggu 7 hari sampai 8 hari. 8 hari sudah siap dipanen ya? Ya, siap panen. Oke. Nah. Berarti dari hasil ayaan ini ditunggu 1 minggu itu baru bisa dipanen. Ini makanannya juga sama ya, seperti tadi itu ya? Sama, pakai ampas tahu, BR, santrat, sama polar. Nah, tapi nyampurnya itu dicampur jangan basah, jangan terlalu kering. Ya. Jadi kayak apa ya? Kayak mempur-mempur. Lembab. Ya, lembab. Oke. Ini baru langsung kita masukkan ke raknya. Nah, ini adalah rak untuk memelihara ulat. Ditunggu 1 minggu untuk ini. Nah, untuk yang siap panen ada enggak ini? Ini yang baru berapa hari ini? Nah, ini yang baru 5 hari. Oh, berarti tinggal 2-3 hari lagi bisa dipanen ya? Ya, ini. Segini. Ya, sip. Kalau yang siap panen besok itu ini. Ini siap panen. Nah, ini untuk ngayak hasil panenan bagaimana ini? Nah, ini nanti kita pakai ayaan yang lebih kecil lagi, Mas. Oh, pakai ayaan lebih Bentar, kecil saya lagi. ambilkan dulu. Ini karena tempatnya sempit ini, Mas, jadinya rada. Mantap. Nah, jadi ini adalah satu kotak yang siap panen, ya, satu kotak yang siap panen di usia 7 hari setelah pengayaan indukan tadi. Jadi indukan dipelihara sampai 2 minggu atau 12 hari, dikasih makan tiap hari itu 2 kali, pagi sore begitu. Nah, kemudian di usia 1 minggu setelah pengayaan induk itu ulet
siap dipanen. Jadi pada prinsipnya di 21 hari itu sudah panen sejak penebaran benih atau Kepik. penebaran indukan kepik tadi. Nah, ini ayaan yang untuk ulernya ini seperti ini. Lembut sekali ya, lembut Ya. sekali. Oke, lembut. Ini supaya yang jatuh Jatuh hanya itu polar. polarnya saja, uletnya masih Uletnya masih tertinggal tersisa. di atas saringan. Ya. Yuk kita lihat cara mengayak atau cara panen dari ulet. Nah, ini biar mempermudah, ini atasnya kita serokin dulu, Mas. Karena Jadi- ulet rata-rata sembunyi di bawah ya. Ya, yang di atas ini kulitnya ular, Kulit yang ulet mengelupas. itu bisa diambil duluan. Diambil duluan. Jadi rata-rata ulernya di bawah, terus yang di atasnya itu kulit kelupasannya ulet. Nah, ini nanti juga masih bisa dipakai, Mas, untuk pakan ternak. Oh iya iya. Jadi tidak kita buang. Tidak kita buang, berarti ada yang memanfaatkan ya. Ya, pakan ternak ya. memang nggak ada yang dibuang. Tapi kalau untuk naruh ulet lagi sudah nggak bisa karena sari-sarinya sudah habis. Sudah itu. habis kemakan dari Dari uletnya ulet. tadi. Ya, jadi teman-teman, beternak ulet kandang itu hampir tidak ada limbah, ya, hampir tidak ada limbah. Kenapa? Karena media dari ulet kandang tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, ya, bisa Sapi. dimanfaatkan untuk pakan ternak. Karena di daerah saya ini, Pak, kampung saya ini ada kelompok Kandang sapi, kelompok ternak kandang sapi. sapi terpusat di suatu wilayah begitu. Nah, ini dari teman-teman warga masyarakat sini itu untuk mengambil bekas media ulet kandang ini, dan beliaunya beli. Jadi peternak ulet kandang itu hampir tidak ada limbah sehingga semuanya bisa dijual, teman-teman. Nah, Itu lumayan itu, Mas, satu Nah, karungnya. satu karungnya berapa, Mas? 50.000. 50.000. Lumayan toh, satu Ngirit sak. buat itu beli polar baru. Nah, bisa buat beli pakan kembali begitu. Nah, ini kita lihat cara mengayak ya, cara ngayak untuk ulet. Nah, ini rata-rata untuk satu kotak bisa menghasilkan berapa kilogram ini? Ini kalau pas normal dari kepek setengah kilo tadi itu bisa sampai 4 kilo, 4,5, 5 kilo kalau normal. Normal, karena suhu dan Suhu itu ya. berpengaruh. Jadi suhu itu di dalam kandang itu sebisa mungkin itu harusnya panas. Harus panas ya. Di kisaran 30. Nah, mungkin 30 di kisarannya. 30 derajat. Ya. Nah, ini kan polar yang lembut-lembut turun. Polarnya turun ya. Turun. Nah, ini nanti tinggal kita bersihin yang atasnya gini. Ditunggu sebentar kan dia yang kasar-kasar dia naik sendiri. Nah, nanti kita tinggal bersihin gini. Nah, nanti yang bawahnya itu udah bersih. Nah, ini cara pembersihan dari sisa-sisa makanan yang ada di ulet, begitu. Nah, kalau sudah gini ya tinggal kirim aja nanti. Langsung timbang, kirim ya. Ya. Nah, coba kita lihat hasil uletnya tuh kayak apa coba. Nah, nih terang, tidak gelap ya. Jadi ulet kandang hasil ternakan itu hasilnya terang, bagus, sehat-sehat dan tahan lama begitu. Ketika disimpan di dalam kotak penampungan bagi si peternak burung. Kalau dari ternakan burung gini, ini ular saya ini tahan sampai 1 minggu. Bertahan sampai 1 minggu. 1 minggu lebih, bisa bertahan. 2 minggu.
cakep, cakep. Nah. Nek, harusnya sih ini lebih besar lagi. Gitu. Tapi kan karena kita langsung ke pengepul, langsung pengepul ya. atau ke penjual pakan burung itu. Ini rata-rata per hari bisa menghasilkan berapa kilogram, Mas Bangkit? Sekitar 15 kilo. 15 kilo ya? Ya. Yeah. Ini dari jumlahnya berapa? 30 kilo ya? Sekitar 30 kilo sampai 40 kilo. Yeah. Dari total. Tapi setiap hari panen lah. Setiap hari panen ya. Oke. Yeah. Demikian teman-teman. Ini adalah usaha dari kegiatan dari teman-teman pemuda yang ada di kampung Ngetas ini, di mana beternak ulat kandang sangat menjanjikan ya, karena apa? Kebutuhan masih sangat kurang ya, kebutuhan masih sangat kurang. Ibaratnya di musim pandemi seperti ini nggak ada pengaruh sama sekali. Kemudian apa namanya, dari awal bibit nebar pada waktu itu berapa, Mas Bangkit? Sekitar pertama dulu itu 10 kilo. 10 kilo. Nah, terus kita berkembang, nambah, kemudian terus kita yang sekarang pada kesempatan kali ini itu sudah indukan sudah ada berapa kilo? 30 sampai 40 kisarannya. 40 kilo. Nah, itu yang awalnya dulu tiap hari atau 2 hari sekali itu panen 2-3 kilo, sekarang sudah mencapai 15 kilo tiap harinya. Luar biasa, itu adalah satu peningkatan, di mana namanya usaha itu teman-teman jangan lihat bagaimana toh. Intinya sampean harus action dan praktek. action. Jadi gitu resepnya. Baik, nanti bisa dipelajari ketika sampean itu sudah terjun langsung. Ya, kalau sebelum ya sama aja. Jadi tip dalam usaha itu harus action dan action. Jadi ini kegiatan pemuda yang di kampung kita atau di kampung saya itu dari awal corona sampai hari ini sudah hampir 1 tahun kurang sebulan ya, karena di awal Maret sekarang Februari. Itu dari awalnya baru 20 kotak, sekarang kurang lebih sekitar berapa kotak? 70 kotak. Itu yang sudah terpakai. Kalau yang baru ini ya sudah terpakai sudah 70 kotak. Yang belum terpakai sekitar 40 kotak. Artinya apa? Usaha ini sangat menjanjikan. Kalau nggak menjanjikan, mana mungkin teman-teman ini akan menambah kotak, kan begitu. Nah, untuk lebih jauh bagaimana cara budidayanya, itu bisa sampean lihat di channel atau di konten Rudi Blangkon ya. Nanti kita cantumkan linknya. Ya, ada di Rudi Blangkon. Itu adalah salah satu peternak ulat kandang, salah satu anggota di sini, juga sudah membuat konten cara budidaya ulat kandang. Jadi alhamdulillah ini pengembangan usaha yang ada di kampung ini rata-rata ulat kandang itu disuplai dari Jawa Timur, tapi di Jogja ini adalah sebagai pelopor atau untuk kegiatan dari pemuda yang ada di kampung kami. Demikian, bila mana ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf, ini baru batuk ya. Jadi baru batuk, tadi debunya banyak banget. Bila mana ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.